Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira dari kelas Ekonomi Syariah J. Di sini saya akan menjelaskan dua jawaban dari dua pertanyaan. Nah, yang pertama yaitu ada faktor pendorong bagi para warga asing yang berlibur di Indonesia. Yang pertama ada kebijakan visa bebas visa. Nah, pada tahun 2016, pemerintah Indonesia melalui peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016 terdapat 169 negara yang dapat masuk ke wilayah Indonesia tanpa menggunakan visa. Kebijakan bebas visa ini memberikan kemudahan bagi para turis untuk berkunjung ke Indonesia tanpa perlu mengurus visa terlebih dahulu. Nah, penerima bebas visa kunjungan diberikan izin tinggal selama 30 hari atau lebih di Indonesia dengan masa berlaku yang tidak dapat diperpanjang. Nah, yang kedua ada lokasi yang belum terkunjungi. Nah, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai banyak wisata alam yang indah dan yang belum pernah dikunjungi oleh orang banyak. Nah, rata-rata turis itu mengunjungi tempat yang sepi dan juga menjauhi destinasi yang ramai pengunjung. Nah, mereka lebih memilih lokasi yang hening untuk relaksasi dengan tempat yang lebih tenang, seperti itu. Lalu yang ketiga ada infrastruktur yang semakin membaik. Nah, meningkatnya jumlah wisatawan dari tahun ke tahun membuat pemerintah Indonesia terus berbenah. Nah, pembangunan infrastruktur dan promosi destinasi wisata menjadi tujuan utama pemerintah Indonesia agar untuk menjadi pusat menarik jumlah turis yang lebih banyak lagi. Saat ini hampir di seluruh Indonesia penggenjotan infrastruktur terutama di bidang transportasi di Indonesia ini semakin masif dan progresif. Nah, pembangunan bandara-bandara di kota-kota kecil, penginapan, hotel, atau akses informasi yang semakin mudah itu menjadi faktor utama. Nah, yang keempat itu ada kekuatan word of mouth. Ini apa? Yaitu teknik pemasaran yang mengandalkan kekuatan dari pembicaraan orang dalam mempromosikan sesuatu. Namun, seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, bukan hanya Bali saja yang dikenal sebagai wisata unggulan di Indonesia. Muncul banyak destinasi wisata lainnya yang lebih menarik dan mengundang banyak turis untuk berkunjung. Nah, yang kelima yaitu ada relatif aman. Mengapa relatif aman? Karena Indonesia itu bukanlah negara yang sedang berperang, seperti layaknya negara di Timur Tengah. Nah, wilayah NKRI ini aman untuk dikunjungi dan ditinggali dalam jangka waktu yang lama. Keamanan tentu menjadi pertimbangan para wisatawan yang ingin berkunjung ke sebuah negara, seperti itu. Nah, keamanan menjadi salah satu faktor pendukung para turis asing untuk datang ke Indonesia. Lalu pertanyaan yang kedua itu adalah apa saja kegiatan ekonomi. Nah, artinya sendiri itu adalah sesuatu yang harus tetap dijaga siklus perputarannya. Negara dengan kegiatan ekonomi yang stabil dan sehat akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang serampangan akan buruk pada kelangsungan hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat simpulkan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menunjang dan memenuhi kehidupan manusia. Nah, kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan sepenuhnya hanya dengan satu individu saja, melainkan kerjasama dari beberapa pihak. Nah, yang pertama ada produksi. Nah, ini diartikan yaitu sebagai kegiatan ekonomi atau upaya yang dilakukan manusia guna menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, orang yang sekelompok ini yang melakukan produksi itu disebut dengan produsen. Adapun contoh kegiatan ekonomi produksi itu adalah menanam padi, menjahit kain menjadi pakaian yang layak dipakai, seperti itu. Ada penambangan emas, ada perkebunan teh. Lalu ada banyak tujuannya juga. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kehidupan manusia, memperoleh keuntungan, menjaga kelangsungan hidup, lalu meningkatkan nilai mutu dan juga menggantikan barang yang rusak. Lalu yang kedua ada distribusi, yaitu menurut ekonomi klasik distribusi itu diartikan sebagai alokasi nilai-nilai langka yang dikaitkan dengan pertukaran sosial. Nah, nilai-nilai langka tersebut itu biasanya dihubungkan dengan tenaga kerja, kapital, tanah, teknologi, dan organisasi sehingga barang dan jasa juga bernilai langka.
Nah, sedangkan bagi sosiologi, distribusi adalah suatu perangkat hubungan sosial untuk mengalokasikan barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, distribusi juga menunjuk suatu proses alokasi dan produksi barang dan jasa itu sampai ke tangan konsumen atau proses konsumsi. Nah, dengan demikian distribusi itu adalah proses di antara produksi barang dan jasa dengan proses konsumsinya. Jadi dapat disimpulkan distribusi itu merupakan proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Orang yang melakukan distribusi itu disebut dengan distributor. Nah, distribusi ini dibagi 3 salurannya. Yang pertama yaitu distribusi langsung, semi langsung, dan juga tidak langsung. Nah, lalu selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi ini dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna. Nah, di samping itu tindakan ini juga memenuhi kebutuhan baik individu maupun bersamaan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Nah, konsumsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi umumnya disebutkan dengan konsumen yang seperti tadi. Nah, sedangkan produk-produk yang dikonsumsi merupakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen ke konsumen. Nah, konsumsi memiliki tujuan yang ingin diperoleh manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga kepuasan. Nah, kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh siapapun tanpa batasan gender, usia, maupun status sosial dan jumlah kekayaan pun. Nah, ada contoh aktivitas ekonomi atau pemanfaatan barang atau jasa yang sering dilakukan oleh banyak orang. Yang pertama yaitu seseorang yang membeli daging ayam untuk digunakan sebagai bahan sop ataupun kari. Lalu seseorang ibu yang membelikan baju pakaian untuk anaknya untuk di hari raya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu adalah 2 jawaban yang sekiranya relevan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.